Perkenalkan, nama saya Dolianto Douglas, NIM 2010417171. Baik, di sini saya akan membacakan tentang ringkasan materi sejarah dan masa depan penilaian kualitas layanan. Baik, di sini saya akan mulai dari multitafel atau metode listening. Sistem Informasi Kualitas Layanan tahun 1996 sampai dengan 1997, artikel Berry dan Parasuraman tahun 1907 dalam slogan manajemen review mendengarkan pelanggan. Konsep sistem informasi kualitas layanan adalah batu kunci yang menyatukan semua pekerjaan konseptual dan empiris. Mereka mendorong organisasi untuk mengukur kualitas pelanggan mereka layani. Tesis artikel slogan adalah bahwa manajemen harus menggabungkan sistem informasi kualitas layanan dinamis. Ia mengukur kualitas layanan dari berbagai perspektif dan dari berbagai sudut pandang. Tidak ada studi tunggal pada titik waktu tertentu yang dapat menangkap sistem yang berubah atau berbagai aspek dari sistem pemberian layanan dan dampaknya terhadap pelanggan dan organisasi. Kualitas layanan yang efektif, sistem informasi atau SQS adalah salah satu hal yang mensurvei pelanggan secara berkala, pelanggan, pesaing, dan karyawan. Ada 4 pendekatan penelitian berikut dapat digunakan survei transaksional. Yang pertama, layanan survei kepuasan pelanggan. Setelah pertemuan layanan, keluhan pelanggan, komentar, dan penangkapan layanan. Dan yang kedua, sistem untuk dipertahankan, mengkategorikan, melacak, dan mendistribusikan pelanggan, pengaduan, dan komunikasi lainnya dengan perusahaan. Dan yang ketiga, total survei pasar, survei yang mengukur penilaian keseluruhan pelanggan dari sebuah layanan. Perusahaan riset mencakup dan eksternal dan pelanggan pesaing, yaitu total pasar. Yang terakhir, survei karyawan. Survei tentang karyawan layanan menyediakan dan meminta, menerima, dan kualitas kehidupan kerja mereka. Keempat metode ini sangat penting, komponen dari setiap SQS, dan harus digunakan oleh hampir semua jenis organisasi berdasarkan jenis organisasi dan produk dan layanan yang ditawarkannya. Metode ini dapat dilengkapi dengan pendekatan lain seperti belanja misteri, kelompok fokus, dan funnel. Penasihat pelanggan dan frekuensi proyek ini dilakukan dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan informasi manajemen dan sifat pasar yang dilayani. Pedoman untuk mengembangkan sistem yang dapat memastikan SQS yang efektif untuk ukur ekspektasi layanan. Yang pertama, gunakan konsep zona telur toleransi untuk mengukur layanan yang diinginkan. Yang kedua, memadai layanan. Dan yang ketiga, layanan yang dirasakan. Tekanan kualitas informasi. The SQS harus menghasilkan informasi yang relevan, tepat berguna, kredibel, dimengerti, dan tepat waktu tangkap kata-kata pelanggan. Laporan kualitas layanan menunjukkan bahwa 4% dari basis pelanggan sangat tidak puas dan 13% lainnya agar tidak puas dengan pelayanan perusahaan, mungkin tidak mendapatkan perhatian manajemen. Namun
Jika tersebut mencakup komentar kata demi kata, pelaku pelanggan mungkin menerima reaksi yang sangat berbeda. Pelanggan karyawan harus memiliki informasi tentang apa yang mendorong kualitas layanan dan umpan balik pada mereka kinerja dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada pelanggan. Singkatnya, melihat dan menilai layanan kualitas mereka terus-menerus dibangun di atas konseptual dan operasional. Awal mereka definisi kualitas layanan dan memiliki manajemen dengan saran tentang bagaimana mengintegrasikan ide-ide mereka ke dalam program meningkatkan kualitas layanan dan memiliki manajemen dengan saran tentang bagaimana mengintegrasikan ide-ide ke dalam program peningkatan kualitas layanan. Observasi pribadi, sesi khusus tentang kualitas layanan. Ini penilaian mencerminkan evolusi alami dalam bidang pemasaran dan pemasaran riset. Evolusi ini adalah pertumbuhan peran teori dalam disiplin kita dan pentingnya definisi dalam teori. Akademisi harus menerjemahkan teori empiris mereka penyelidikan ke dalam bahasa yang praktisi dapat memahami dan manajemen harus diberi alat ukur mengetahui teori dan perlu dikembangkan dan menyepakati sistem bahasa formal untuk mendefinisikan secara objektif. Tetapi tidak semua dari apa yang mereka pelajari pemasaran tidak bisa mengamati setiap sikap konsumen dan persepsi, bahkan pemasaran, konstruksi dan istilah seperti sikap, persepsi kepuasan, dan kesetiaan tidak memiliki realitas objektif. Mereka tidak dapat diamati oleh pemasaran, peneliti yang ingin mengikutinya atau mengukurnya, oleh konsumen yang dipikirnya menciptakan mereka. Alasan sebuah konstruksi disebut konstruksi adalah karena sarjana pemasaran dan praktisi membangunnya itu dengan ide yang digunakan agar dipahami dengan cara berpikir manusia tentang hal-hal dan bagaimana pikiran ini mempengaruhi perilaku. Seringkali membuat kesalahan dan berpikir mereka benar-benar ada di masalah yang disebut replikasi. Karena ini definisi yang bagus di bidang kita adalah semuanya yang lebih penting dalam pencarian untuk memahami konsumen. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.